terkait dengan aset Kobar, yang mana kita melihat dari beberapa SKPD ya banyak aset-aset yang sangat kumuh yang tidak dimanfaatkan, padahal itu kan strategis tempatnya, termasuk di wilayah Kumai, bekas perikanan apa gitu, termasuk dinas pendidikan juga yang di wilayah Kampung Baru. Nah, sampai sejauh mana Setda menyikapi ini? Baik, terima kasih. Tata kelola aset, pertama ada peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 19 tahun 2016, kemudian kita juga sudah ada perda tentang pengelolaan barang milik daerah, ditindaklanjuti dengan beberapa perbu terkait dengan tata kelola barang milik daerah. Ada dua hal pokok yang perlu saya sampaikan. Pertama, posisi aset itu pemegang kekuasaannya adalah kepala daerah. Kemudian Sekda itu selaku pengelola aset daerah. Dalam konteks pengelola, maka barang-barang itu ketika sudah tidak digunakan oleh perangkat daerah selaku pengguna anggaran, maka itu wajib diserahkan kepada pengelola. Nah, dalam konteks ini maka satu, dalam kerangka pengamanan aset, pengamanan ini ada dua, dari aspek legal maupun dari aspek fisik, maka menjadi kewenangan dari masing-masing dua spesifikasi itu. Ketika menjadi kewenangan pengelola, maka itu adalah pengelola yang melakukan pengamanan dan aspek legalnya. Kemudian di tingkat pengguna anggaran, maka kewenangan pengamanan aset itu berada di pengguna anggaran, dalam hal ini adalah kepala perangkat daerah. Oleh karena itu, ketika misalnya aset-aset itu masih menjadi digunakan oleh perangkat daerah, maka kewajiban dari pengguna anggaran, dalam hal ini adalah kepala SKPD, untuk memberikan pengaman terhadap aset, baik dari aspek legal maupun dari aspek fisik. Perlu saya sampaikan bahwa dalam kerangka pengamanan aset daerah ini, atau secara umum adalah tata kelola barang milik daerah, itu kita dikawal oleh KPK melalui Koordinator Supervisi dan Pencegahan Korupsi. Ini kita di daerah diberikan sistem yang disebut dengan Monitoring Center Prevention, bahwa salah satu yang menjadi kewajiban daerah adalah sertifikasi. Untuk Kabupaten Kutai Barat terdapat 3.800-an persil yang sebagian besar adalah aset di bawah jalan, sehingga aset-aset di bawah jalan pun pada saatnya nanti akan kita dorong untuk mendapatkan sertifikat dari Badan Pertanahan Nasional, sehingga semua aset di daerah yang sifatnya aset tetap itu dapat pengamanan dari aspek legal maupun dari aspek fisik. Nah, maksud di bawah jalan itu apa, Pak? Tanah-tanah yang sekarang posisinya adalah digunakan jalan, itu di bawahnya kan ada tanah. Nah, tanah-tanah itulah yang kemudian juga aset pemerintah daerah. Dalam konteks aset di bawah jalan itu, untuk memenuhi aspek legal, maka dia juga harus disertifikatkan. Seperti contoh daerah mana, Pak? Seperti semua jalan yang menjadi kewenangan kabupaten. Ini kan jalan ini juga ada aspek tata kelola yang berkaitan dengan kewenangan. Jalan kabupaten, kemudian ada jalan provinsi, ada jalan nasional. Yang menjadi kewenangan kabupaten adalah jalan-jalan yang ditetapkan jalan kabupaten, itu yang kemudian harus disertifikatkan oleh kabupaten. Selama ini ada anggapan bahwa logika yang dibangun adalah bahwa ketika pemerintah daerah itu membangun, menyediakan anggaran, maka tanah yang digunakan itu adalah harus clear tanahnya atau barang milik daerah. Sehingga ketika misalnya kita bangun jalan, maka harus diyakini dari aspek kewenangan itu adalah jalan kabupaten, dan dari aspek legal adalah asetnya pemerintah daerah. Nah, ini seperti contoh kita melihat, Bang. Ada ruas jalan yang antara Jalan Pasana, yang mana Jalan Pasana itu saya dengar informasi itu merupakan salah satu jalan provinsi. Jalan provinsi.
provinsi. Akan tetapi di situ wilayah kabupaten juga punya jalur kiri atau kanan gitu. Sampai sejauh mana ini, Bang? Sepanjang yang saya tahu, ketika itu sudah ditetapkan menjadi jalan provinsi, maka itu kewenangannya adalah untuk sertifikasi, untuk pengamanan aset dari aspek legal adalah pemerintah provinsi, bukan kita. Iya. Sangat tergantung kepada keputusan tentang jalan itu menjadi jalannya siapa dari aspek kewenangan. Nah, tapi saya dapat info juga terdahulu itu ada pengerjaan proyek, ada dua opsi di situ. Ada yang pekerjaan dari provinsi, ada yang dari kabupaten. Itu namanya kerja kolaborasi. Kabupaten atau memang bagaimana? Nanti tolong diklarifikasi soal ini dengan teknis KPU-an. Saya tidak yakin kalau satu jalur kemudian itu ditetapkan di dua kewenangan. Iya. Jadi gini, kan di situ kan ada pembatas trotoar, Bang. Nah, sebelah kiri, justru itu sebelah kanan. Satu jalur kemudian ditetapkan oleh dua kewenangan, itu yang tidak logis. Tidak logis. Kalau itu pemanfaatannya adalah bagian dari misalnya digunakan untuk ring road, jalur luar misalnya, maka logikanya satu jalur itu walaupun dua arah tetap menjadi satu kewenangan. Satu kewenangan. Menurut status yang saat ini itu apakah jalan provinsi atau kabupaten? Sepengetahuan saya jalan provinsi. Provinsi ya. Jadi kalau mengarah ke kanannya, kalau kita ini kan ke SMA nih, Bang. Semua provinsi kalau satu jalur itu. Satu jalur itu semua provinsi ya. Oh iya, Bang. Namanya kan jalan Pasana. Jalan HM Rafi'i. Walaupun dua jalur, kalau itu kewenangannya provinsi, kabupaten. Kalau ini lintas Kota Waringin. Itu jalan nasional. Oh, itu jalan nasional. Itu sudah pelepasan jalan nasional ya, kawasannya ya. Bukan provinsi lagi ya. Tapi pengetahuan saya jalan nasional. Tapi pengerjaannya bisa provinsi atau bisa kabupaten atau bagaimana, Bang? Sharingnya itu. Siapapun bisa dengan cara berkolaborasi. Tapi intinya ketika misalnya itu kewenangan provinsi, maka kabupaten hibah posisinya. Nanti menjadi asetnya provinsi. Ketika jalan kabupaten dibangun oleh provinsi, maka provinsi hibah menjadi jalan kabupaten. Kalau ini sisinya adalah kaitannya dengan akuntansi pencatatan aset. Kalau kita boleh lihat, Bang, jalan untuk wilayah kabupaten ini bisa kita tarik kesimpulan di mana kita bisa untuk melihat saya informasi. Tidak pegang data, yang pasti keputusan bupati tentang jalan kewenangan kabupaten itu sudah ada. Sudah ada ya? Ya, nanti di teknis dilihat. Oh, berarti teknisnya apakah di PU atau di Bapeda atau di mana, Bang? Ya PU. PU, Jalan ya? Bapeda. Ya PU. Terima kasih, Bang, atas informasi.